Gimana? Apa pendapat Anda tentang perilaku yang seperti ini? Boleh apa enggak? Sementara di tetangga kiri kanannya bermewah-mewah tadi itu. Iya. Dia membeli mobil yang mewah, yang banyak, sementara tetangganya ada yang kurang mampu. Kadang-kadang kan ada orang beli mobil, seenaknya aja tuh. Alasannya duit dia sendiri. Hasil kerja sendiri. Tiap hari datang, tiap bulan datang kendaraan baru. Ya kan? Yang tetangganya cuma melongo. Halal padahal itu. Halal. Dari kerja yang halal. Tapi ingat, itu tidak bagus untuk tetangga. Udah mobilnya banyak, pelit lagi sama tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tempat yang sejuk sekali, teropong kota Kalianda. Di sini tempatnya ramai, banyak bunga-bunga, dan yang pasti ada perjuangan di situ. Perjuangan. Oke. Perjuangannya napasnya capek cie. Jadi untuk Anda yang berbadan besar karena lemak, ini sangat baik untuk olahraga. Endorse ya. Endorse. Oke, kita mau bahas sesuatu nih. Gini, kasusnya begini. Istri itu kan, ini kita dari sudut pandang seorang istri ya. Dia itu kan ketika nikah semestinya ikut suami, gitu kan. Ya harus. Ya harus. Ya kan kadang-kadang yang nggak mau. Kadang nggak mau. Orang tua saya ini dan lain-lain. Dia itu ketika ikut suami berarti kan kewajiban suami buat nyarikan tempat tinggal, buat nyarikan ini yang kita mau bahas, tetangga yang baik. Nah ini bagaimana sikap sebuah keluarga, mungkin keluarga barulah ya, mungkin masih perlu adaptasi dengan tetangga-tetangganya, itu gimana? Tetangga yang baik itu gimana? Kayaknya susah banget pertanyaannya nih. Simpel. Ada tetangga aja gitu gimana? Ya enggak, kan kasusnya beda-beda. Oke, kita bahas itu. Gitu. Judulnya Adab Bertetangga. Nanti judul YouTube-nya gitu maksudnya. Gitu ya. Nabi itu pernah beliau mengatakan gini. Aku ini pernah didatangi Jibril. Didatangi Jibril. Mengingatkanku agar aku berbuat baik pada tetangga. Karena itu sering diulang-ulang. Aku kira, kata Nabi, Jibril itu akan menyampaikan wahyu agar tetangga itu bisa memberi waris kepada tetangganya. Ternyata ya tadi suruh berbuat baik. Iya. Jadi memang urusan bertetangga ini memang wahyu itu. Suruh berbuat baik pada tetangga. Gitu Mas. Perintah. Iya. Jadi kita ini harus berbuat baik kepada tetangga. Mau pasangan lama, mau pasangan baru. Bahkan kalau pasangan baru ini kan berarti masih belajar ya, enggak seberapa banyak masalah ya. Yang sering masalah justru yang tetangga lama itu. Mulai ketahuan tuh gimana baik buruknya gitu. Gitu. Sama-sama sudah punya anak gitu. Kan Bang Deto sudah punya anak nih. Ya. Pernah nggak anaknya main ke tetangga? Ya, tiap hari dong. Nah itu dia. Ribut ya. Pulang nangis. Pulang nangis, bikin nangis orang. Nah kalau nggak anak kita yang nangis, anak orang yang nangis. Nah. Ambil jajan di warung tetangga. Belum bayar. Tiap hari. Ada tuh Bang Destur itu sekarang kalau ditanya gini Bang. Kalau Bang Destur punya hadiah habis bepergian nih Mas, biasanya kan kita beli oleh-oleh nih. Itu ada satu perintah kita suruh saling berhadiah. Itu kalau di hadis itu saya ingat untuk kalau bikin lauk dilebihkan gitu kan ya. Ya. Bagian ketika enggak. Nah sekarang kalau misalnya ya cuma kuain loh. Terus pasnya gitu. Ya, enggak, maksudnya gini, kalau sampean punya oleh-oleh itu enggak cukup dibagi semua ke tetangga. Terus mana yang didulukan?
Nah, masuk bab iftar nih. Hah? Iftar nih. Bukan isar dong. Bukan isar dong. Bukan ya? Gimana itu coba? Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ini li jaroni. Aku punya dua tetangga. Aku akan memberi hadiah ya Rasulullah. Tapi cuma cukup satu. Gimana solusinya? Mana yang harus aku dulukan? Kalau bisa dibagi dua selesai, gak ada masalah kan? Saya punya tetangga dua, saya punya barang yang mau saya hadiahkan, bisa saya bagi dua, selesai dua. Tapi sekarang kalau cuman satu, nggak bisa dibagi dua. Gimana? Siapa yang harus didahulukan? Nah, gitu. Kata Nabi, akrobuhum laki baban. Akrobuhum laki baban. Yang paling berhak menerima itu kalau orang itu pintunya paling dekat dengan rumahmu. Paling dekat. Satu. Iya, yang paling dekat. Jadi kalau mau milih tadi ukurannya yang dekat pintunya. Jangan, tidak boleh gini, Bang Destur misalnya mau memberi hadiah, ini ada rumah kita, rumah tetangga. Kita mendahulukan yang jauh, yang satu dilewatin, tidak boleh. Karena lebih akrab. Ini hadiah nih ya. Secara personal mungkin. Iya. Bukan. Enggak, ya. Itu hak tetangga. Kita bicara hak tetangga. Bukan hak teman, tapi hak tetangga. Jadi kalau misalnya ukurannya adalah tetangga, maka yang didahulukan yang paling dekat dari rumahnya. Gitu. Kalau tetangganya 3, yang dekat 3-3-nya itu. Kalau cukup. Kalau nggak cukup, ya tadi yang paling dekat. Kalau jaraknya sama. Ya cari dua. Dari salah satu. Tetap pilih. Dia cuma satu masalahnya kan. Iya, tapi nggak mungkin lah pintunya jaraknya sama persis gitu. Di perumnas saja. Tetangga sebelahnya kanan kiri yang paling dekat kan. Pintunya yang diukur. Iya. Kalau depan kan nggak mungkin, jaraknya kan berjalan juga. Iya. Ada juga gini, ada yang tadi ngobrolan di rumah itu ada pertanyaan, Ustaz, gimana? Saya punya tetangga rumah, belakang rumah itu tembel temboknya. Itu belakang dekat. Nggak ada pintunya. Tembok. Rumnas. Rumah itu belakang. Iya kan ada tembok belakangan itu kan nggak ada temboknya, nggak ada pintunya. Berarti memang termasuk tetangga jauh karena kita untuk menghubungi mereka muter gang kan. Nah gitu. Jadi makanya ukurannya adalah yang paling sering kita lewati yaitu pintu. Tuh catat. Ini akhlak nih. Jadi kalau misalnya mau berbagi hadiah, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat pintunya. Itu. Nah sekarang gini juga. Ini saya sambil nanya. Ini kan kita belajar akhlak nih Mas. Ya. Ada nggak sekarang ini kita kadang-kadang dihadapkan dengan misalnya hajatan. Ya. Ada Bang Destur pernah punya hajatan belum? Ya, belum lah. Tetangga sering. Nah saya kan sudah 2 kali nih punya mantu. Kadang-kadang kita mau ngundang orang kan. Nah, Imam Al-Hasan itu pernah ditanya, ya Rasulullah, tetangga itu yang mana? Karena Hasan cucu Nabi itu pernah ditanya, yang dimaksud tetangga itu siapa? Gitu. Jadi kalau kita mau ngundang itu tidak boleh ngelewatin tetangga nggak diundang, orang lain jauh diundang. Gitu nggak boleh itu. Nah, yang minimal harus diperhatikan. Misalnya saya mau ngundang orang 1000. Kan sekarang kalau orang hajatan kan banyak-banyakan tuh. Iya. Ya kan sahabatnya banyak gitu. Kayaknya ngundang 500, 1000 itu biasa kurang. Itu. Iya. Kadang-kadang kurang itu. Waduh, kurang gitu. Nah, ada hak tetangga yang harus didulukan. Imam Ali itu Hasan, saya ulangi kok Ali terus. Hasan itu cucu Nabi itu pernah ditanya, tetanggamu itu siapa? Beliau ngasih ukuran tuh. Depan rumahmu 40, belakang rumahmu 40, kanan rumahmu 40, kiri rumahmu 40. Berarti berapa tuh? 4 kali 4. 160. Tinggal itu kalau di Perumnas tapi ya. Tinggal 440 lagi 1000. Ya, gitu. Jadi yang kalau kita mau meloncat agak jauh harus melewati 40 itu.
Kecuali kalau misalnya kayak kampung halaman saya nih Bang. Kalau halaman saya kan di kampung tuh. Agak renggang-renggang ini rumahnya. Bukan agak renggang-renggang lagi, belakang rumah saya kuburan. Undang orang kuburan 40. Belakang rumah saya kuburan, terus habis itu sawah. Jadi makanya kadang-kadang ngitungnya gimana? Ya, gitu. Ya kalau itu diukurnya ya menurut ukuran yang maklum di tengah masyarakat, misalnya 1 RT, 2 RT gitu. Artinya jangan tetangga dekat itu kita tinggalkan, tapi ngundang yang jauh-jauh. Jauh-jauh itu nggak boleh tuh. Tuh. Terbayang Mas. Ya. Makanya kadang-kadang gini, saya waktu hajatan tanya, Pak kita anterin dulu yang jauh ya gitu. Baru nanti yang dekat. Saya bilang jangan. Yang dekat dulu baru ke jauh. Karena kalau yang ketinggalan yang jauh orang maklum. Kalau yang tetangga dekat yang kelupaan kan nggak enak. Jadi omongan. Nggak iya dong. Jadi omongan panjang lah bisa berbulan-bulan. Jadi misalnya gini, saya lupa Bang Destor kan Bang Destor itu tinggal di Metro ya. Kelupaan misalnya. Ketemu kita nih ngobrol. Pak Ustadz kenapa saya nggak diundang? Duh lupa gitu misalnya. Saya nepuk jidat. Aduh lupa. Maklum nggak kira-kira? Ya maklum jauh sekali. Jauh karena Metro. Tapi kalau temannya rumahnya jajaran saya. Lupa gitu kan nggak enak. Kan ada akhlak itu gini. Kalau dalam hal makan ini. Jangan datang kalau nggak diundang. Nah kalau nggak itu jadi tufaili. Iya. Gimana coba? Jadi kalau yang lupa Bang Destor saya bisa bilang lupa Bang. Ya maklum lah Metro kali Anda jauh. Tapi kalau yang lupa ini misalnya tetangga 2 pintu doang lupa gitu. Dia mau datang nggak diundang. Nggak datang nggak enak. Nggak enak. Nah. Kacau. Makanya Rasulullah dulukan yang dekat baru yang jauh. Jangan baginya jangan yang jauh baru yang dekat. Jangan. Yang dekat dulu baru yang jauh. Oh, ini akhlak ini. Berarti udah berapa tadi? Pertama tadi apa? Kalau suruh milih yang jaraknya paling dekat dulu. Pintunya. Tetangga yang terdekat itu yang paling dekat pintunya. Kedua, tetangga itu 40, ukurannya kira-kira 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Terus satu lagi nih. Ini satu lagi nih Bang, supaya ini penting ini. Catat. Saya dulu pernah kuliah nih. Kuliah waktu itu ada pembahasannya, kuliah sambil nikah. Bukan itu. Bukan. Bahasan lain. Nikahin apa? Ada pertanyaan dulu gini dalam pembahasan ekonomi syariah. Misalnya gini, Bang Destor itu pengusaha. Amin. Ya, lagi usaha. Amin, ya. Pengusaha misalnya. Penghasilannya banyak. Amin. Lagi. Duitnya banyak. Amin. Dengan cara yang halal nih Bang. Ya. Yang halal. Kan duitnya banyak. Bang Destor beli mobil banyak. Rental? Enggak, ya pokoknya ya namanya duit banyak. Usaha rental maksudnya. Bukan rental. Duitnya banyak nih. Terus sementara di tetangga-tetangga kita ada orang miskin. Pertanyaannya itu. Gitu pertanyaan. Ini kuis. Bukan kuis ini kuis. Gimana? Apa pendapat Anda tentang perilaku yang seperti ini? Boleh apa enggak? Sementara di tetangga kiri kanannya bermewah-mewah tadi itu. Iya. Dia membeli mobil yang mewah, yang banyak. Sementara tetangganya ada yang kurang mampu. Kuis sih, bro. Piye pendapatmu? Boleh enggak bermewah-mewahan ketika tetangga kesusahan? Enggak oleh. Piye Bang Ridwan? Yakin? Iya. Sekarang nanti Bang Destor yang ditanya. Ini namanya phone of friend kan, minta pendapat. Gimana coba? Ya kadang kondisi juga sih kayak gitu ya. Ya kita lo secara manusiawi mengatakan itu enggak bagus. Enggak bagus. Tapi kan kadang godaan tadi itu banyak mungkin kan. Jadi saya sebenarnya tadi mengingat pertanyaan ini Bang dalam urusan bertetangga nih ya. Harusnya. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi. Nanti pada hari kiamat itu setelah dihisap itu
Ini misalnya si Fulan tadi yang kaya tadi, jangan pakai nama Bang Distur deh. Nanti yang urusan masuk surga itu yang kalau cepat kita boleh, tapi kalau tertahan jangan gitu ya. Nanti kita ini setelah dihisap itu ditanya. Itu sudah mau masuk. Kata Nabi, nanti di akhirat itu kita urusan kita kadang-kadang tertahan oleh tetangga. Tadi itu ya. Kita mau masuk surga, tahu-tahu tetangga kita lapor, ya Allah, ya Rob, dulu orang ini, ya Allah, tetanggaku ini dulu waktu di dunia dia menutup pintunya untukku. Padahal aku membutuhkan bantuannya. Kita hati-hati deh. Jadi kadang-kadang kan ada orang beli mobil seenaknya aja tuh. Alasannya duit dia sendiri. Hasil kerja sendiri. Tiap hari datang, tiap bulan datang kendaraan baru. Ya kan? Yang tetangganya cuma melongo. Halal padahal itu. Halal. Dari kerja yang halal. Tapi ingat, itu tidak bagus untuk tetangga. Udah mobilnya banyak, pelit lagi sama tetangga. Makanya nanti dia di hadapan Allah sampai ditanya tetangganya, gimana si Fulan? Gitu. Makanya kita usahakan supaya jangan sampai kita nggak peka. Oh, itu poinnya. Peka. Gitu, nggak peka. Peka terhadap lingkungan. Tetangganya, ya. Makanya Rasulullah tidak masuk surga orang yang hidupnya kenyang, sedang tetangganya kelaparan. Ngeri kan itu? Ngeri banget. Makanya kalau udah bicara filantropi dalam dunia Islam itu tidak ada yang melebihinya. Islam tuh hebat. Jadi walaupun gimana saya ini nggak kaya, ya tapi walaupun nggak kaya, tetap filantropi itu ada dalam Islam. Bahkan Nabi SAW ngajarin sama Abu Zar itu, ya Abu Zarin idza tobahta marokotan fa'aksiril ma, fa'akrim jaroka. Nah, Abu Zar itu dinasihati, Abu Zar, kalau kamu masak, kok dagingnya nggak banyak. Gitu, perbanyaklah kuahnya. Jadi nanti walaupun dagingnya nggak banyak yang dibagi, bukan kuahnya doang tadi, kuahnya lebih, jangan kuahnya toh, kuahnya tapi karena dagingnya dikit tadi kan, ya sedikit-dikit, fa'aksiril ma, banyaklah kuahnya, kemudian bagikan ke tetangga. Nah supaya tadi jangan sampai kita di stop oleh tetangga kita masuk surga. Berat itu kan? Biar mereka saja, entah siapa. Kita jangan. Mudah-mudahan ini dalam suasana yang sejuk ini kita nanti bisa memberi manfaat yang banyak deh kepada kawan-kawan, terutama dalam bertetangga ya. Bertetangga. Oke, bertetangga, mengingat tentang bertetangga. Kehidupan bertetangga. Jangan lupa share ke tetangga Anda video ini. Share ke tetangga WA Anda, share ke tetangga Telegram Anda, share Facebook dan lain-lain, silakan. Supaya memberi manfaat. Nah, amin. Nanti share ke grup arisan. Terima kasih. Oke, gitu ya. Kita tutup dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk tadi itu ya, share biar cepat sampai 1000. Anda bahagia, kita pun bahagia. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.